Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bumi di sini. Kali ini kita akan belajar mengenai materi kelas 7 pada bab 4, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Teman-teman ada yang pernah melakukan pengamatan atau penelitian, misal kenapa kulkas selalu ditutup pintunya, mati lampunya gitu, atau yang lainnya. Nah, jika pernah, kita mungkin tidak asing dengan yang namanya observasi. Apa itu observasi? Observasi atau teks observasi adalah sebuah teks yang memaparkan hasil penelitian secara sistematik, tersusun ya sistematik itu, dan objektif berdasarkan kenyataan atau fakta yang kita temukan saat penelitian. Lalu, mengidentifikasi informasi teks laporan hasil observasi itu biasanya seperti apa? Biasanya ada yang namanya klasifikasi objek. Objek tersebut itu termasuk ke dalam kategori apa? Yang kedua, ada bagian-bagian objek secara terperinci. Jadi benar-benar dijelaskan bagian-bagian dari objek tersebut itu. Yang ketiga, biasanya ada manfaat dari objek yang diobservasi. Adapun ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi ada 5 ciri. Yang pertama, biasanya berisi mengenai pembahasan suatu keilmuan, mungkin mau dari fisika, biologi, matematika, keagamaan. Yang kedua, membahas objek yang bersifat umum, termasuk kategori atau kelompok tersebut. 3. Bertujuan menjelaskan dari sudut pandang suatu ilmu seperti yang saya ungkapkan tadi. Biasanya laporan hasil observasi itu misal kita ingin menelaah dari ilmu fisika atau ingin menelaah dari ilmu biologi. Yang keempat, disusun secara sistematis, harus berurutan, tidak boleh acak. Kalau namanya laporan hasil observasi biasanya ada formatan bakunya juga. Yang kelima, merinci objek dari suatu sudut ilmu, dari mulai dari pengertiannya itu gimana, termasuk klasifikasi apa, ciri-ciri objeknya seperti apa, itu tuh pengertiannya nggak sembarangan ngambil ya, biasanya dari suatu ilmu atau suatu buku. Nah, di materi selanjutnya kita akan belajar struktur teks laporan hasil observasi. Hanya ada 3 struktur. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Ini biasanya berupa pengenalan seperti nama atau kelompok, apapun itu yang diperlukan untuk cover laporan hasil teks observasi. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Di sini merupakan isi dari hasil pengamatan atau observasi itu sendiri. Ketiga adalah kesimpulan, yaitu inti dari observasi yang dilakukan. Biasanya disertai juga dengan kritik ataupun saran, ataupun kayak untuk penelitian selanjutnya mungkin bisa dilakukan seperti itu ya. Nah, dari kaidah kebahasaan teks observasi itu ada 4 kaidah kebahasaan yang harus ada di dalam teks observasi. Yang pertama, menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Yang kedua, menggunakan kata kerja definisi seperti yang pertama itu tadi kata benda, contohnya bisa jadi kita membahas lumba-lumba hidung botol. Nah, yang kedua ada definisinya, kayak lumba-lumba hidung botol adalah lumba-lumba hidung botol merupakan. Nah, yang ketiga, menggunakan kata pengelompokan seperti lumba-lumba hidung botol dikelompokkan ke dalam hewan mamalia. Nah, yang keempat, menggunakan istilah pada bidang ilmu tertentu. Ada misalkan skala Richter atau Rafflesia Arnoldi kayak di biologi kayak gitu ya. Nah, setelah kaidah kebahasaan, bagaimana sih cara kita menyimpulkan suatu teks observasi? Karena biasanya isinya tuh sangat rinci dan banyak sekali. Sehingga untuk lebih mudah dipahami, kita tuh harus mencoba menyimpulkan. Caranya, yang pertama, cermati teks observasi tersebut itu judulnya tentang apa. Yang kedua, menemukan paragraf atau ide pokok. Dari tiap paragraf itu kita cari ide pokoknya apa. Kita catat tuh. Nah, setelah kita catat, terakhir rangkailah ide pokok tersebut menjadi satu kalimat, sebuah pernyataan. Itu untuk lebih memudahkannya. Selanjutnya,
bagaimana cara membuat teks observasi? Ketika kita ingin membuat teks laporan observasi, otomatis harus penelitian dulu dong, harus observasi dulu dong. Nah, sebelum observasi itu, alangkah baiknya kita harus menentukan masalah apa sih yang mau kita teliti, apa sih yang kalian tuh penasaran untuk itu diteliti gitu. Kita tentukan masalahnya dulu. Setelah tentukan masalahnya, tentukan penyelesaian masalahnya. Jadi kalau masalah itu diselesaikan seperti ini, bagaimana hasilnya? Nah, itu kan observasinya di situ. Nah, setelah mendapatkan masalah, lalu cara penyelesaiannya, ketiga, melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang dibutuhkan. Lakukanlah pengamatan ya, atau observasi itu sendiri. Nah, setelah dilakukan pengamatan, coba diteliti ulang. Mungkin ada yang kurang, atau mungkin ada yang salah. Setelah itu, baru tuh dibuat hasil kerangka teks observasi berdasarkan struktur yang sudah ada, karena biasanya teks observasi itu strukturnya sudah jelas ya, bisa teman-teman cari. Lalu setelah itu susun laporan observasi menggunakan kerangka laporan yang baik sesuai tadi kaidah kebahasaannya, ejaan katanya harus benar, serta katanya baku mirip seperti proposal lah, seperti itu. Lalu membenahi dan menyunting teks laporan hasil observasi. Perlulah dibenahi karena mungkin di teksnya kita ada salah ketik, atau kita salah memasukkan informasi, atau mungkin juga ada yang kurang, atau ada yang lebih, bisa jadi juga ya. Setelah kita belajar cara membuat teks observasi, mungkin sekian untuk materi kali ini. Teman-teman bisa mencobanya di rumah ya, membuat teksnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Mananjaya, Instagram PKB Malkata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkata.